Selamat sore Jemaat Shalom. Selamat datang pada ibadah Minggu sore di Gereja Maranatha. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari diri-Mu, akan ku tempuh semua perjalanan, agar selalu ada dekat-Mu. Bila ku rasakan lembutnya kasih-Mu, jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia.
kami akan menyampaikan warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 22 Mei 2022, pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore, selamat hari Minggu, dan Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang datang berkebaktian di saat ini. Untuk Bapak dan Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. 2. Penerimaan kolekta Minggu 15 Mei 2022 pukul 9 waktu Indonesia Timur sebesar Rp18.342.000. Syukur sebesar Rp4.250.000. Persepuluhan sebesar Rp3.588.000 dan sarana fisik sebesar Rp792.000. Penerimaan kolekta Minggu 15 Mei 2022 pukul 18 waktu Indonesia Timur sebesar Rp9.715.000. Syukur sebesar Rp1.103.000, persepuluhan sebesar Rp2.189.000 dan sarana fisik sebesar Rp434.000. 3. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga berlangsung di Gereja Maranatha pada hari Kamis 26 Mei 2022 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pelayan kebaktian di saat ini pukul 18 waktu Indonesia Timur dilayani oleh Pendeta Nyonya R. Parera Talabesi. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Shalom. Pembacaan Alkitab terambil dari Kejadian pasal 47 ayat 1 sampai 12. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu keempat. Yang mengisi pujian dalam kebaktian saat ini: 1. Kuileta de Fretes, 2. Vekidak, 3. Siko Lasamahu, 4. Vokal Grup Polresta Ambon. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan dari 2 Sahabat Lama nomor 112 ayat 1 dan 4. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak atas perhatiannya dan kesediaan tetap mematuhi protokol kesehatan. Akhirnya, selamat memuliakan Tuhan dalam persekutuan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 22 Mei 2022,
Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Ketua Pendeta NJ Rutu Malesi STH, Sekretaris Pendeta M. Takaria MSI. Selamat sore Bapak Ibu dan anak-anak. Shalom. Bapak Ibu semua, beta izin buka masker untuk pelayanan kebaktian di sore ini. Dan marilah kita siapkan hati kita semua untuk berbakti dan memuliakan Tuhan. Kita mulai. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara-saudari jemaat, dengarkanlah nats pembimbing yang terambil dari bacaan dan perikop kita hari ini, Kejadian 47 pada ayatnya yang ke-12. Demikian bunyinya. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Demikianlah nats pembimbing kita di saat ini. Saudara-saudara disilahkan duduk. Puji
Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti sesama daripada menghibur mereka yang lemah. Tindakan kami pun sering membawa kerugian bagi diri sendiri, orang lain, bahkan kehidupan bersama semua ciptaan di alam ini. Ya Tuhan beri hati yang kecil dengan darah yang kudus telah disucikan terus. Dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti ikan kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudara jemaat disilahkan berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu, marilah kita saling mengasihi. Sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Bapak Ibu jemaat, kita dengarkan solois dari Siko Lasamaho, disilahkan.
Shalom Bapak Ibu Jemaat. Sore hari ini kita akan membawakan pujian bagi Tuhan dan semoga pujian ini bisa memberkati katong semua. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I
Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca kebenaran berita firman. Firman yang kita baca saat ini terambil dari Kejadian 47 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Kami ulangi, Kejadian 47 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Mendahulunya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, karena firman kami ada sampai saat ini, firman yang akan direfleksikan oleh Ibu Pendeta akan menjadi pegangan bagi kami Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan beri hikmat bagi Ibu Pendeta supaya apa yang Dia taburkan bagi kami ini menjadi berkat bagi kami. Berikan roh hikmat bagi beliau selaku hamba-Mu Bapa. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan Yesus, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Kejadian 42 ayatnya yang ke-12 dengan judul Yakub dan Firaun. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu, sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan dan sekarang mereka ada di tanah Gosen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menatap di tanah Gosen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir itu terbuka untukmu, tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat penetapan di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Gosen, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohon berkat bagi Firaun. Kemudian bertanya Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya sebagai saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagaimana perasaan Bapak Ibu jika satu keluarga itu datang
berbakti dan memuliakan Tuhan secara bersama-sama. Ada suami, mama, papa, ada istri, mama, dan ada anak-anak. Ya, pasti senang. Bagaimana perasaan jika hanya mama saja yang datang, papa tidak datang? Atau papa saja yang datang, mama tidak datang? Atau papa dan mama saya datang di ibadah, anak-anak saya tahu di mana? Saya ngerasa apa-apa begitu kah? Apakah tidak ada rasa gelisah begitu? Ya, tidak mengapalah kalau anak-anak ke gereja yang lain. Maksud beta, katong berbakti, sama-sama berbakti. Katong keluarga, sama-sama mencari Tuhan. Keluarga itu adalah lembaga yang paling kecil, tetapi paling penting. Ya, beta ulang. Keluarga itu adalah lembaga terkecil dalam masyarakat atau jemaat, tetapi paling penting. Karena itu oleh Gereja Protestan Maluku melalui lembaga Bina Jemaat GPM di bulan Mei ini menetapkan tema-tema pelayanan, tema-tema binaan untuk bulan ini adalah ketahanan keluarga. Kita telah membahas itu pada beberapa minggu yang lalu soal ketahanan ekonomi. Keluarga-keluarga yang harus bekerja keras untuk mempertahankan ekonomi keluarga. Tetapi hari ini kita belajar dari perikop pembacaan Kejadian 47 ayat 1 sampai 12 soal solidaritas sebagai perekat hubungan sosial. Ada apa dengan bacaan Kejadian 47? Ada yang harus kita pelajari dari kisah keluarga Yakub. 12 orang anak Yakub, anak yang banyak. Kita belajar apa dari karakter Yusuf? Dan kita tahu apa dari Yusuf? Kalau kita baca dari perikop sebelumnya Bapak Ibu dan anak-anak, kita temukan bahwa sampai Yusuf mendapatkan pangkat yang hebat, mendapat julukan Sefnat Paneah di Mesir itu, dia sudah melewati proses yang panjang. Liku-liku kehidupannya bersama sanak saudaranya yang begitu menjengkelkan. Bahwa Yusuf pernah dikhianati, dijual. Bahkan mereka 11 saudaranya itu bernekat untuk membunuh Yusuf. Apa yang terjadi? Itu gandong Bapak Ibu. Mereka mengkhianati saudaranya sendiri. Lalu akhirnya Yusuf dijual. Di mana? Di keluarga Potifar. Belum habis pencobaan Bapak Ibu. Yusuf dicobai lagi oleh istri Potifar. Dan karena pencobaan itu, karena penggodaan itu, Yusuf lalu masuk di penjara. Apa yang terjadi? Mungkin menurut kita habislah, tamatlah riwayat Yusuf. Menurut kita, tamat sudah usai itu. Sampai di penjara habis. Mana? Yusuf lalu oleh Allah memakai dia untuk menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti. Maka dengan kecerdasan menafsirkan mimpi itulah namanya tersohor. Pada akhirnya ia menafsirkan mimpi Firaun. Bapak Ibu, kalau Yusuf tidak menafsirkan mimpi, sudah pasti tahun-tahun kelimpahan itu sebagai seorang pemimpin yang berkuasa tidak mampu untuk memanajemen seluruh kelimpahan itu. Tetapi dengan cara menafsirkan mimpi itu, bahwa akan datang tahun-tahun kemiskinan dan kelaparan. Oleh karena itu, sebagai raja memanage seluruh
birokrasi istana itu supaya mempersiapkan lumbung-lumbung pada waktu kemiskinan dan kelaparan terjadi. Begitulah siasat untuk menjaga lumbung-lumbungnya. Dan dengan caranya dia menjadi seorang penguasa juga. Proses panjang kan Bapak Ibu? Katong bertanya, apa yang membuat Yusuf pandai? Belum sampai di situ Bapak Ibu. Cerita ini mau bilang, lalu Yusuf memelihara ayahnya, sanak saudaranya, memberi makan dan memberi tempat tinggal. Adakah di belakang kepala Yusuf rasa dendam? Tidak. Mengapa? Begitulah satu kerahiman. Mereka dibentuk dalam rahim. Mereka gandong, mereka orang saudara. Mereka tidak bisa putus gandong. Apakah itu saja? Apa karakter yang telah diturunkan oleh Yakub kepada anak-anaknya? Sampai Yusuf itu begitu mencintai saudara-saudaranya, sekalipun mereka pernah membencinya. Yusuf tidak membenci. Dalam cerita ini, Yusuf memiliki karakter cinta, berjuang. Dia tidak mau meninggalkan orang tuanya mati begitu saja, mati kelaparan. Dan dia senang di atas kelimpahan di Mesir. Dan karena itu ia memanggil datang. Dia memanggil datang, dia menghadap raja. Begitulah kehidupan keluarga, kehidupan hubungan-hubungan sosial, hubungan biologis, hubungan sedarah. Begitulah keluarga yang menjadikan Allah itu satu-satunya, membuat mereka bertumbuh, mereka berbuah di dalam cinta kasih. Dan cinta kasih itu memperkenalkan kepada mereka bahwa mereka sebagai anak-anak tidak boleh hidup untuk dirinya sendiri. Yang sudah dimiliki oleh Yusuf tidak bisa dipakai untuk dirinya sendiri. Apa intinya? Intinya adalah cinta kasih yang begitu mendalam, sehingga aspek-aspek solidaritas, aspek-aspek hidup untuk berbagi itu akan diwujud nyatakan oleh Yusuf. Bapak dan Ibu, kalau kita belajar dari filosofi Papeda, beta ikuti beberapa kegiatan, baik di kegiatan HUT perempuan, tetapi juga kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, menyongsong hari-hari ulang tahun apapun saja ada lomba makan papeda. Apa filosofi makan papeda? Papeda itu dia tak tempel, dia bisa jadi lem, dia bisa jadi perekat. Apakah kita bisa menjadikan filosofi papeda itu sebagai perekat hubungan-hubungan sosial kita secara umum, tetapi sekaligus menjadi perekat hubungan-hubungan kekerabatan dan keluarga kita? Pembacaan ini menunjukkan bahwa hubungan kerabatan itu berlangsung di atas cinta kasih. Landasan teologisnya adalah apa Bapak dan Ibu? Adalah karena inkarnasi Allah. Inkarnasi Allah, Allah turun menjadi manusia itu atas dasar cinta kasih. Akar kesejatian Allah datang di dunia itu adalah karena kasih Allah. Iya, kasih. Oleh sebab itu untuk membuat solidaritas sebagai perekat hubungan keluarga itu ada. Itu juga jikalau kita mengakarkan dan membangun kehidupan keluarga di atas cinta kasih Bapak dan Ibu. Apakah ada testimoni yang Bapak Ibu temukan di dalam kehidupan keluarga? Bahwa karena cinta kasih kita tercerai berai? Tidak ada. Apakah atas dasar cinta kasih kita membenci? Tidak ada. Ya. Atas dasar cinta kasih kita membangun keluarga. Atas dasar cinta kasih kita menikah. Atas dasar cinta kasih kita berpacaran.
Dan atas dasar kita cinta kasih kita akan memperoleh generasi keturunan. Iya kan? Apakah kita membuahi itu karena suka-suka dan tinggalkan saja? Jangan Bapak Ibu. Kita mencintai dan kita membentuk keluarga, kita mengasihi. Dan itu adalah perekat yang sejati. Solidaritas yang telah Allah tunjukkan kepada kita. Dan Allah membentuk keluarga yang pertama itu, Adam dan Hawa, itu juga atas dasar cinta kasih Allah. Dan keluarga-keluarga kita yang menjadi kepalanya adalah Allah Bapak Ibu. Bapak-bapak, mama-mama. Kepala keluarga kita yang sejati adalah Allah. Karena itu seluruh pertimbangan dan konsekuensi apapun yang harus kita dapati dan temukan di dalam keluarga itu, tanyalah pada Allah. Kita tidak akan bisa mengambil keputusan sendiri tanpa bertanya kepada Allah. Apakah Bapak Ibu suami istri masih mengasihi? Apakah Bapak dan Mama masih sayang anak-anak? Begitupun sebaliknya, apa anak-anak masih sayang Papa dan Mama? Bagaimana realita kita? Apakah bapak-bapak dan mama-mama sayang anak-anak dan tidak pernah kasar kepada anak-anak? Apakah bapak-bapak dan mama membiarkan anak-anak saja? Bapak dan mama tidur saja, tidak tahu anak-anak di mana? Cinta kasih itu membangun keluarga yang kecil dan tentu paling penting jika berdasarkan cinta kasih akan menggelisahkan kita untuk melihat hal-hal yang tidak dikehendaki Allah untuk ditangani. Supaya apa? Supaya keluarga-keluarga kita berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Yusuf paling sayang saudara. Pola bina apa yang kita turunkan dan kita warisi kepada anak-anak supaya mereka sayang saudara? Kata orang Maluku, orang Ambon, potong di kuku rasa di daging. Supaya apa? Bagaimana caranya supaya anak-anak kita merasakan potong di kuku rasa di daging? Sagu salempeng patah dua. Pada waktunya kita memiliki sekian banyak kehebatan dan kemewahan sama seperti Firaun. Tetapi kita tidak akan pernah kehilangan rasa mengasihi. Tidak akan pernah kehilangan rasa untuk mencintai kumpul keluarga. Berbagi, menolong dan ya solidaritas. Dalam kamus bahasa Indonesia solidaritas itu kesetia kawanan, baku tolong, baku sayang, itu ringan Bapak Ibu. Tapi kalau kita belajar dari solidaritas Kristus yang turun menjadi manusia, mengasihi manusia datang ke dunia, sampai ke dunia itu juga mengasihi manusia karena kejahatan manusia, dia masih mengasihi manusia juga. Begitulah Allah. Lalu pasti beta dan mama, bapak, anak-anak juga ketong sayang keluarga. Waktu for keluarga berapa banyak? Waktu duduk dengan anak-anak berapa kali satu minggu? Apakah Bapak Ibu buka dada ini dan sambut seluruh keluh kesah anak-anak? Apakah Bapak Ibu bisa peluk anak-anak, mendengar semua keluh kesah mereka? Itu berkat sosial Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mendengar? Bilang saja mama dengar. Bilang saja papa dengar. Bilang saja ada mama ini, ada papa ini. Tidak usah bilang ke siapa-siapa, ada papa ini, ada mama ini. Papa di mama tugas banyak pun, tapi dada ini mendengar kamu punya keluhan. Jangan bilang ke pacarmu, bilang ke papamu, mamamu. Iya. Itulah ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu penting. Ketahanan untuk menjaga kekuatan spiritualitas keluarga. Jadi, beta bilang deng logat amun biar kata ketong su jauh, ketong su susah, ketong
punya kelebihan apapun lain ketong selalu terbisikkan oleh apa kata Roh Kudus itu bahwa jangan lupa saudara, jangan lupa anak-anakmu di sana, jangan lupa papamu, mamamu. Waktu dulu papa dan mama kuat dan kamu dibelai, dibuat sedemikian rupa baik. Tetapi pada waktu papa dan mama sudah tua, 60-70 tahun, sudah stroke sedikit, jangan lupa papa dan mama anak-anak ya. Kadang-kala mama-mama dan papa yang sudah tua dong bersungut, anak perempuan jua sebab dong bisa lihat beta. Nah laki-laki sembisa, siapa bilang laki-laki berjuang? Masa saya cari istri tidak bisa menolong mamaku dan papaku? Bisa saja. Ya tuh. Apa karakter itu yang bisa kita lakukan? Seluruh perangai mama papa akan menjadi patron untuk anak-anak. Mama papa yang membenci akan menunjukkan dan memberikan pesan dan kesan kepada anak-anak untuk membenci di kemudian hari. Mama papa yang baku sayang akan membuktikan dan menunjukkan pesan. Dan anak-anak menangkap pesan bahwa mama dan papa baku marah. Mama dan papa yang tidak pernah tangan tertutup kepada orang lain dan kepada keluarga terdekat akan memberikan sinyal bahwa kepada anak-anak bahwa mama dan papa tuh baik. Mama dan papa tuh baik pas sekali. Besok-besok mama dan papa sehingga anak katong ini baik sama dengan mama dan papa. Itulah solidaritas. Saudara-saudara jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan. Mari kita jaga akang jua. Mari kita jaga akang baik-baik. Mari kita jaga. Balik muka kiri kanan lihat anak-anak. Balik muka lihat mereka. Dan itulah investasi setiap keluarga. Kiranya kasih Kristus bertahta dan berkemuliaan pada hati Bapa Mama. Dengan begitu membuat kita membangun hidup bersolidaritas. Mulai dari keluarga sampai kepada kehidupan gereja dan masyarakat. Satu yang terakhir, kita harus sukses di dalam dan kemudian sukses di luar. Kita tidak boleh sukses di luar, tapi gagal di dalam. Ya, kalau kita sukses di tempat pekerjaan dan pengabdian kita di sana, kita juga harus sukses di dalam. Selamat berbakti dan melayani sebagai suami istri, tetapi juga anak-anak di usbu yang baru ini. Tuhan memberkati. Amin.
Bapak Ibu Jemaat, kita masih dengarkan salah satu pujian dari Feki Dak. Disilahkan. Shalom jemaat. Satu pujian dari Weta, semoga pujian ini bisa memberkati kita semua. Amin. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajarku melewati awan yang kelabu. Kau buatku terbang bagaikan raja wali, melewati segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajarku melewati awan yang kelabu. Kau buatku terbang bagaikan raja wali, melewati segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik.
sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Oh, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Oh, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Selamanya Kau baik, Yesus Engkau baik. Bapak, Ibu, dan anak-anak disilakan berdiri. Marilah kita mengaku iman kita dengan mengucapkan rumusan pengakuan iman rasuli. Secara bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Sama-sama kita akan dengarkan pujian dari vokal grup Polresta Ambon. Disilahkan. Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau AC, dan bersama staf dan personil Polresta Pulau Ambon yang tergabung dalam vokal grup Polresta Pulau Ambon dan Pulau AC. Kesempatan ini saya gunakan sebagaimana tema minggu ini, solidaritas sebagai perekat hubungan sosial. Demikian juga kesempatan ini vokal grup ini hadir sebagai sarana media Kamtimas kami untuk bisa mengeratkan kehadiran polisi di hadapan masyarakat. Ya, tak panjang lebar, kiranya lagu pujian ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
bekerja, apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Sambil persembahan diberikan, kita melakukan 2 Sahabat Lama nomor 181 ayat 1 dan seterusnya, dan 2 Sahabat Lama nomor 140 ayat 1 dan seterusnya.
Jemaat, mari kita berdoa. Semua yang kami terima asal daripada-Mu, ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu, ya Kristus. Mampukanlah kami untuk hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita dengarkan persembahan pujian solois dari Quillete de Fretes. Silakan. Never fails me all my days. I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. I will sing of the goodness of God. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Like no other, I know you
of God. Bapak, Ibu, dan anak-anak, saatnya kita ada di dalam doa syafaat. Kita akan menggunakan kesempatan ini untuk berdoa pada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, di dalam namamu Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami sangat bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di dalam Yesus, sebab Tuhan menyertai kami sampai saat ini. Kami akui bahwa kami berdosa. Ampunilah kami Tuhan, dan tuntunlah kami pada jalan-jalan yang benar. Tegurlah kami apabila kami mau melangkah pada jalan-jalan yang salah. Inilah kami yang berbakti dan memuliakan namamu dalam gereja Maranatha. Ada anak-anak, ada mama, papa, adik, kakak. Semua kami datang ini sebagai bentuk penyerahan hidup kami pada Tuhan. Sebab kami tahu tanpa kami berjalan bersamamu di usbu yang baru, kami tidak akan bisa memiliki apapun. Dan semua rancangan-rancangan hidup kami, pekerjaan dan pelayanan kami, masa depan kami, keluarga kami tidak akan sampai. Karena itu kami memulai usbu baru dengan mendekatkan diri, dengan membawa hidup kami pada Tuhan. Beginilah kami. Dan dengarkanlah kami Tuhan. Kami tahu bahwa hidup membangun rumah tangga itu tidak mudah. Tetapi jika kami menaruh semua rumah tangga kami, pergumulan kami di dalam tangan Tuhan, sekalipun ada badai dan tantangan yang harus kami hadapi, kami yakin Tuhan bersama kami. Hari ini kami belajar banyak dari hidup solidaritas Yusuf, hidup mengasihi dan berbagi dalam lingkup keluarga. Penuhilah kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kami semua mau berbagi, mau membangun hidup rumah tangga kami, mau menginvestasikan kehendak-Mu bagi generasi kami. Tuntunlah kami supaya kami mengasihi mereka, anak-anak. Kami pun sebagai suami istri saling mengasihi. Lalu anak-anak belajar dari cara mengasihi kami. Berikanlah Roh Kudus kepada kami, mama, papa, orang tua, supaya kami tidak membenci mereka. Anak-anak ini. Kami punya uang yang banyak. Kami punya kekayaan, kami punya harta. Tetapi kami juga harus memiliki hati yang mengasihi mereka. Sebab itu kekuatan kami, modal mengakarkan pengajaran-pengajaran Kristen itu kepada anak-anak kami. Kuatkanlah kami supaya kami mampu melakukan. Berkati semua orang tua yang bekerja keras demi anak-anak, demi masa depan anak-anak. Dan semua kami tahu bahwa Allah tidak menghendaki kami beri makan keluarga. Allah tidak menghendaki kami beri makan anak-anak dengan hasil yang tidak benar. Sebab Allah telah mengingatkan kami dalam firman-Mu. Barang siapa yang tidak bekerja keras, janganlah ia makan. Karena itu kami tidak boleh menghidupkan keluarga dari pendapatan kami, dari keuangan kami yang tidak benar. Kami harus memberikan hidup, memberi makan, minum dari semua yang kami dapat dari hasil kerja keras, dari keringat yang jatuh. Kami tidak boleh memeras, kami tidak boleh berbohong.
untuk mendapatkan semuanya itu. Tetapi kami belajar jujur untuk menghidupi keluarga. Hari ini kami belajar dari solidaritas Kristus Tuhan. Topanglah kami supaya kami mengasihi. Begitupun dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Hidup berbangsa ini kami berbeda, hidup masyarakat kami berbeda. Tidak sama. Tetapi keperbedaan itu akan selalu membuat kami membangun solidaritas hidup bersama. Supaya kami berbagi, kami menghormati, menghargai saudara sebangsa, saudara senegara ini. Keutuhan bangsa dan negara, keutuhan gereja ini. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa dan negara. Tuhan memberkati para pemimpin di provinsi dan di kota ini. Banyak persoalan-persoalan yang kami alami. Sungguh Tuhan jadikanlah mereka alat pembagi kasih. Di antara mereka, mereka akan membangun solidaritas antar pemimpin di dalam masyarakat ini. Begitulah kami masyarakat belajar daripada mereka. Antar para pemimpin mereka saling mengasihi, berbagi, kesetia kawanan. Dan begitulah kami belajar. Berkati semua orang yang terpanggil untuk membangun bangsa dan negara. Di bidang apapun, dalam kapasitas apapun. Dan juga di gereja. Gereja Pusat Maluku yang ada di Maluku dan di Maluku Utara. Yang ada juga di klasis-klasis, di jemaat-jemaat. Tuhan memberkati mereka. Klasis Kota Ambon dengan semua aktivitas pelayanan. Tuhan memberkati seluruh tanggung jawab pelayanan di klasis ini. Hari ini seluruh akta kebaktian di usbu yang keempat di Gereja Maranatha ini, kami syukuri telah terselenggara. Kami berada pada bagian ini, kami bersyukur. Ada pelayan-pelayan Tuhan yang bertanggung jawab, ada penatua diaken yang bertanggung jawab untuk pelayanan ini. Mereka penatua diaken dari jemaat GPM Shalom. Tuhan memberkati mereka. Ada tim musik, Tuhan memberkati mereka. Ada para kolektan, Tuhan memberkati mereka. Ada kostor, Tuhan memberkati mereka. Ada multimedia, Tuhan memberkati mereka. Ada tuagama. Semuanya ini menjadi kelengkapan di mata Allah bahwa kami menjadi berkat dalam kebaktian ini. Tuhan memberkati vokal grup dari Polres, memberkati adik-adik yang telah membawa persembahan dalam bentuk solois. Diberkatilah mereka semua dengan talenta-talenta mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami akan berjalan menuju usbu yang baru. Kami percaya Tuhan berjalan bersama mama papa. Tuhan berjalan bersama keluarga. Tuhan berjalan bersama anak-anak dalam seluruh pengabdian dan pendidikan. Kami tidak bimbang dan ragu. Sebab Tuhan menyertai kami di usbu yang baru. Kami berjalan dengan membangun kesetia kawanan, solidaritas. Kami sudah punya itu hari ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan membuat kami menjadi saksi dengan bersolidaritas, berempati, berbagi dengan semua orang. Kepada semua pihak, kepada orang yang membutuhkan pertolongan, kepada anak-anak jalanan, kepada mereka yang susah, kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu mau berbagi dengan mereka. Ampunilah dosa dan salah kami Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan Yesus hamba serahkan doa ini. Ke dalam tangan Tuhan Yesus dengarkanlah doa-doa umat ini. Apapun saja doa mereka, Tuhan Allah sambutlah doa-doa mereka dan bahkan kami ini. Jawablah seluruh cinta kasih-Mu terhadap kami. Jangan karena kehendak kami, kehendak-Mu jualah yang jadi. Terpujilah Kristus Yesus, Tuhan dan penyelamat kami, hari ini dan selamanya. Amin.
Marilah kita memuji Tuhan. Siapa kelak yang menegak pendiaman atas sekarang? Anak-anak, bapak mama, adik kakak yang diberkati Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Sebab untuk itulah terima janji penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam tuntunan Kudus menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu dan anak-anak, Tuhan memberkati ya.